Baik, para pecinta SPSS, saya akan coba untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana caranya melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tujuan daripada uji normalitas ini adalah untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, jika data lolos uji normalitas atau terdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Artinya kita bisa menggunakan uji pair t-test ataupun mungkin uji independent t-test. Yang ketiga, jika data tidak lolos uji normalitas atau tidak terdistribusi normal, maka Anda harus gunakan uji statistik non-parametrik, misalnya uji Wilcoxon dan sebagainya. Pengambilan keputusan daripada uji normalitas ini ada dua. Yang pertama, jika nilai atau signifikansi pada tabel uji normalitas lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah data terdistribusi normal. Berarti Anda bisa gunakan uji t-test atau mungkin t-independent test. Yang kedua, jikalau nilai sig kurang dari 0,05, maka berarti data tidak terdistribusi normal. Berarti kalau tidak terdistribusi normal, maka Anda bisa menggunakan alternatif uji, misalnya uji Wilcoxon, uji chi-square, dan sebagainya. Uji Fisher-X. Sekarang kita misalnya dihadapkan pada dua data terkait dengan misalnya seorang peneliti ingin mengetahui normalitas dari data kadar kolesterol pada sampel yang sama. Jadi peneliti melakukan pengukuran 2 kali. Pada kelompok 1 adalah pretest, mereka yang diukur kadar kolesterolnya didapatkan dari 20 responden ini, datanya bervariasi dari 209, 197 hingga 218. Setelah dilakukan terapi obat, kemudian didapatkan misalnya perubahan kadar kolesterol. Ada yang naik, ada justru yang turun. Jadi pretest kita sebut sebagai kelompok 1 atau kelas 1, post-test kita boleh sebut sebagai kelompok 2 atau kelas 2. Sekarang bagaimana caranya melakukan analisis normalitas pada aplikasi SPSS. Oke, kita langsung saja. Saya buka aplikasi SPSS-nya, kita coba kan. Ya, seperti ini. Jadi di SPSS itu biasa ketika Anda mengaktifkan akan muncul dua layar, namanya layar data view dan layar variable view. Anda bisa lihat di bawah, kiri bawah. Yang pertama-tama Anda buka adalah variable view. Pertama adalah Anda arahkan kursor pada kolom name, Anda ketik misalnya kelas. Lalu Anda arahkan kursor ke desimal, 2 dirubah menjadi 0. Seperti ini. Nah, di labelnya Anda tulis kelas percobaan. Nah, di values Anda harus rubah. Values-nya Anda klik kotak biru sebelah kanan. Nah, ada value, ada label. Anda klik value itu 1, Anda ketik labelnya pre-test, di add, dan value 2 Anda ketik post-test, lalu Anda add juga. Setelah sudah seperti ini, Anda oke. Lalu yang berikutnya, di kolom name kedua adalah setelah kelas hasil. Hasilnya sama, desimalnya Anda rubah menjadi 0. Di sini adalah kolesterol. Tadi. Nah, value-nya nggak perlu dirubah ya, karena yang perlu dirubah hanya kelasnya saja. Selanjutnya, setelah Anda sudah selesai di hasil, Anda langsung arahkan kursor ke data view. Nah, di data view, pada kolom Anda akan terlihat seperti ini. Tadi respondennya ada 20, dibagi menjadi dua kelas pre-test dan kelas post-test. Karena tadi Anda pre-test Anda coding 1, dan post-testnya Anda coding 2, maka Anda perlu tulis di sini 1 sampai 20 adalah pretest. Ya, 1
1, 1, 1, artinya kelas pretest 1 sampai 20. Karena sampelnya ada 20. Nah, selanjutnya 21 sampai 40 adalah post test atau kelas kedua. Anda kan coding post testnya sebagai coding 2, maka Anda ketik 2, 2, 2, 2, terus sampai ke 40. Nah, jika sudah, Anda lalu kembali ke atas dan pindahkan kursor ke hasil. Nah, untuk hasil ini Anda bisa ambil dari Excel. Anda ambil dari Excel. Nah, Excel ini Anda dapatkan, Anda copy dulu satu persatu yang coding 1, pretest. Anda blok pretest, ya 1 sampai 20, sebagai kelas 1 Anda copy, Ctrl C. Lalu Anda balik lagi ke SPSS. Anda buka SPSS-nya. Nah, di sini Anda paste di satu hasil ya, di kolom hasil Anda tinggal Ctrl V. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini untuk yang pretest. Selanjutnya, Anda balik lagi ke Excel untuk mengambil data yang post test. Test Anda atau kelas yang kedua Anda tinggal blok post test 1 sampai 20. Nah, Anda blok Ctrl C. Lalu Anda balik lagi ke SPSS. Nah, Anda tempatkan kopian tadi di kelompok kedua. Kalau kita lihat ke bawah, nah, Anda tinggal taruh di nomor 21 ini hasil. Anda tinggal paste atau Ctrl V. Nah, sudah. Artinya 1 pretest dan 2 post-test. Selanjutnya yang Anda lakukan adalah Anda boleh menyimpan save as atau simpan data supaya data tidak hilang. Ya. Nah, selanjutnya adalah Anda lakukan uji normalitas dengan cara tahapnya adalah memilih menu analyze, lalu Anda pilih descriptive statistik, lalu explore. Nah, ini ada explore ya, Anda klik explore. Nah, di sini ada kotak yang harus Anda isi, dependent list dan factor list. Dependent list ini kita isi dengan kadar kolesterol hasil. Ya, pindahkan menggunakan anak panah. Sedangkan faktor list diisi dengan kelas percobaan dan pretest dan selanjutnya yang Anda pilih adalah menu plots. Ini Anda klik. Yang lain-lain tidak perlu ya. Anda tinggal pilih normality di checklist ya. Normality plots with test. Lalu Anda continue. Jika sudah Anda oke. Setelah Anda oke, nanti di layar akan tampil output SPSS. Output SPSS sebagai hasil daripada olahan tadi. Nah, di layar sudah tampil ya. Di layar sudah tampil, ada tabel case processing summary, ada descriptive pretest, ada mean, Anda bisa lihat ya. Di sini N-nya 20, ada mediannya 213, variannya 708, standar deviasinya 26,6, nilai minimumnya 169, nilai maksimumnya 274. Ini untuk yang kelompok pretest. Range-nya atau selisih antara yang tertinggi dengan terendah adalah 105. Dan seterusnya. Sedangkan post-testnya juga sama, ada nilai rata-rata min-nya adalah 205,10, medianya 202, varian 593, standar deviasi 24, minimum 161, maksimum 270, range 109. Nah, yang perlu Anda lihat adalah pada tabel test of normality. Nah, ini tabelnya. Di tabelnya ini ada dua bagian Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Nah, pada kolom Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa sig-nya 0,2. Ya ini ya, sig-nya itu 0,2 atau 0,200 sama ya, sama yang pretest maupun post-test sama-sama 0,200. Dan yang Shapiro-Wilk-nya nilai normalitasnya adalah sig-nya 0,817
untuk pretest dan posttestnya 0,355. Sesuai dengan ketentuan tadi, jikalau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini lolos uji normalitas. Karena 0,81 dan 0,355 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah data terdistribusi normal. Jikalau data terdistribusi normal, maka Anda bisa melanjutkan pada uji selanjutnya, yaitu misalnya uji pair sample t-test atau uji independen t-test dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira bisa saya sampaikan terkait dengan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk maupun Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau Anda menyukai video ini, Anda bisa like, share, komen, maupun subscribe. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat, dan kita akan bertemu pada materi berikut.